Baik, izin kita mulai ya. Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan puji syukur, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayahnya kita bisa berkumpul di hari yang berbahagia ini. Di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semua, saya haturkan terima kasih banyak atas atensinya, perhatiannya untuk menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk pertemuan kali ini. Nah, adapun maksud dan tujuan dari kegiatan kali ini adalah ada beberapa agenda yang ingin saya sampaikan. Pertama yaitu tentang surat keputusan kepengurusan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri. Nah, terkait pembentukan forum ini yang awalnya tadinya kita ingin fokus di konsepnya berfokus di perhotelan, namun ada masukan saran dari Kemnaker maupun dari dinas karena PPKD Jakarta Selatan tidak hanya bergerak di bidang perhotelan, jadi tetap bisa melibatkan forum-forum yang lain. Yang sebenarnya kami pernah juga bekerja sama, cuman belum diikat dalam bentuk forum komunikasi. MOU sudah banyak yang kita lakukan dengan perusahaan kopi, dengan perusahaan teknik-teknik pendingin, bahasa dan lain sebagainya. Nah, untuk untuk mempererat hubungan harmonisasi antara pemerintah dengan dunia industri dalam rangka kita bersinergi untuk mencari kita bekerja sama untuk memajukan bangsa dan negara kita. Kita udah masuk 1 Agustus nih Pak Bu. Jadi yuk kita bergandengan tangan gimana caranya supaya bangsa negara kita ini bisa maju. Perusahaan nggak bisa berdiri sendiri, pemerintah juga nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kita yuk bergandengan tangan gimana caranya mengisi kemerdekaan ini. Nah, bagaimana cara mengisi kemerdekaannya? Salah satu tupoksi dari PPK Jakarta Selatan adalah melakukan peningkatan skill kepada masyarakat Jakarta. Bagaimana caranya agar masyarakat Jakarta memiliki keterampilan lebih, kompeten di bidang-bidang tertentu, sehingga harapannya masyarakat Jakarta itu yang sudah ikut pelatihan dan dinyatakan kompeten bisa disalurkan atau bisa diterima kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di DKI Jakarta pada khususnya gitu. Nah, namun demikian selama ini yang kita lakukan setelah kita latih, kita kerjasama dengan BNSP untuk uji kompetensi dan siswa kita dinyatakan kompeten, ternyata masih banyak program-program pelatihan yang kita latih ternyata belum sesuai dengan harapan dengan dunia usaha maupun dunia industri. Nah, sehingga kehadiran dari forum ini diharapkan menjadi jembatan agar dibutuhkan oleh industri itu bisa kita siapkan prinsipnya Pak Kadis sangat menyambut baik adanya atau dibentuknya forum ini. Dari ketua inti sampai ke anggota, saya harapkan mohon bantuannya kita kerjasamanya bahwa forum ini bukan tugasnya si ketua sendiri, sekretaris sendiri, tapi ini merupakan
suatu forum yang dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi jangan, oh saya cuma anggota, saya nggak mau aktif atau saya nggak bisa aktif. Enggak, kita di sini terbuka siapa yang terbaik. Oke, dalam masuk ke dalam susunan kepengurusan, izin Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanya langsung ini aja ya, resen atau langsung di komentar gitu ya. Nah, terkait dengan suatu keputusan, jadi suatu keputusan nanti akan ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Nah, susunannya adalah pembina itu adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Pembina 2 itu Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, lalu pengarahnya Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Kemarin kita usulkan Ketua Forum FKLPI Pusat, kita masukkan sebagai pengarah 2. Namun demikian Pak Rudi izin kemarin saya ke Kementerian, ke Dirjen Laporan punya juklak junis untuk melakukan pengarahan kepada FKFPI se-Indonesia. Jadi untuk yang nomor 2 bisa kita saya tidak menyebutkan nama karena kenapa? Saya khawatir pergerakan perpindahan para pejabat itu takut tinggi sehingga jangan sampai gara-gara terjadi perpindahan terus forum ini jadi nggak aktif gitu. Sehingga contoh penanggung jawab Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan itu posisi saya. Jadi kalau misalnya suatu saat saya harus mutasi, promosi, maka siapapun orang yang akan menggantikan saya, dia akan bertugas sebagai penanggung jawab di forum ini. Gitu. Lanjut, masuk ke struktur kepengurusan yang kita usulkan, alhamdulillah kita ucapkan selamat dulu nih kepada teman-teman yang masuk di kepengurusan, khususnya di poin nomor 1, hasil pooling dan hasil kesepakatan diskusi dengan para pimpinan dan lembaga yang terkait, kita usulkan posisi ketua itu adalah Pak Rudi Santoso. Jabatan dari ada HR, silumannya itu, Direktur. Pak. Apa? Ada silumannya, makanya banyak itu. Oh gitu, ada silumannya ya. Oh iya, tepuk tangan buat Pak Rudi. Calon ketua FKLPID Jakarta Selatan. Lanjut di wakil ketua 1 yaitu Pak Prabu M.A. Sartono, HR and Talent Manager Grand Melia juga. Pak Prabu, ini kalau saya tepuk tangan terus nanti sampai paling bawah 3 hari ini bacanya nih. Izin saya cepat ya. Izin saya cepat ya. Yang nomor 3 ada yang udah senyum-senyum dari Bali. Selamat Pak Vence terpilih sebagai wakil ketua 2. Tepuk tangan Pak Vence. Kedengeran nggak Pak sampai Bali tepuk tangannya Pak? Oke, lanjut. Posisi sekretaris 1 sebagaimana amanah dari aturan main yang ada itu diwajibkan posisinya harus dijabat dari unsur BLK atau Pusat Pelatihan Kerja Daerah. Nah, di sini yang diusulkan untuk sebagai sekretaris 1 yaitu Kepala Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran PPK di Jakarta Selatan yang saat ini dijabat oleh Mbak Eci. Mbak Eci orangnya mana? Nongol coba. Coba ngaku. Ibu tambah Ya, Mbak langsing Eci ini. dah. Mbak Eci ini kasat Apa sih Pak Rudi? kasat Nggak pengendalian. boleh banget. Nggak boleh body Oke. shaming gitu lah. Nah, selanjutnya sekretaris 2 itu adalah Bu Norma Juwita. Selamat Bu Norma. Saya ucapkan selamat pokoknya buat semuanya ya. Lalu bendara 1 Bu Ana Melia Rizana. Selanjut, waktu pas tuh Bu Ananya lagi info siang semua, maaf saya lagi di luar kantor. Oke, kayaknya beliau monitor
strukturnya kita bikin ada beberapa bidang yang bidang-bidang tersebut diketuai oleh koordinator bidang. Pertama, koordinator bidang tata graha yang diusulkan yaitu Pak Antonius Sulaiman, dengan anggota di bidang tata graha ada Pak Jangkung Prasetyo, Pak Agung Sukmana, mungkin ini Pak Rudi, Pak Prabu nanti minta bantuannya. Ada beberapa rekan kita dari hotel yang belum tergabung mungkin di grup WA kita, biar yang bersangkutan tahu kalau mereka masuk di kepengurusan. Lalu lanjut untuk anggota Graha yang Pak Agung udah. Nah, Lalu ini Pak koordinator Pak bidang izin, tata izin. boga itu adalah ya. Kalau saya bukannya nggak punya passion-nya. Oke. Jadi saya nggak akan banyak bisa bantu nantinya gitu. Karena benar-benar nggak punya passion di tata boga. Bu Linda main ini ngelon untuk di bawahnya ada anggota yang lain Kan saya juga. benar-benar nggak punya di situ gitu. Saya khawatirnya memang saya nggak ada passion di situ, jadi kurang bisa optimal nanti bantunya. Kalau memang ada yang lebih ke area soft skill, kayaknya saya lebih banyak bisa bantu di situ gitu. Ibaratnya saya bisa mengelola apa kalau sesuatu yang saya emang nggak ngerti gitu nantinya. Itu aja sih masukannya Pak, siap. izin. Nah, terima kasih Bu Linda masukannya. Benar juga Pak, Ibu Bu Linda. Jadi gini, waktu kita rakornas ya Pak Rudi ya, waktu kita rakornas kan sempat ada masukan dari teman-teman FKLPI dari daerah-daerah bahwa attitude dari alumni BLK itu masih dianggap kurang gitu dari sisi attitude terus pokoknya bisa tentang dunia soft skill. Nah di di struktur organisasi kita belum menyediakan bidang yang yang mengatur tentang unit non kompetensi dari pelatihan kerja. Mungkin gimana Pak Rudi? Betul apa yang dikatakan Mbak Linda barusan ya. Ternyata sekarang soft skill itu kan sudah ada SKKN-nya, sendiri sudah launching. Saya kira akan sangat bagus kalau nanti dari siswa-siswa pelatihan itu memang dia kan sekarang yang kita lakukan memang gitu. Jadi ada setiap pelatihan, apapun pelatihan, soft skill itu masuk. Iya, betul. Jadi ada baiknya juga kalau di sini yang bidang soft skill juga bidang soft skill. Memang selama ini pelatihan kita di PPG Jakarta Selatan itu soft skill masuk materi non unit kompetensi. Nah, alangkah baiknya kalau di struktur kita juga punya bidang tersendiri yang mengatur tentang soft skill sehingga kita bisa update terus kebutuhan soft skill untuk para peserta latih kita. Setuju Pak, sepakat. Setuju Bu Linda udah soft banget kok skillnya. Udah soft. Ya, kalau jadi, saya bagian sikilnya. Kikil, masih kikil. Mbak Ici langsung bantu di TL, Mbak Ici, dibikin bidang baru, bidang soft skill, koordinator bidang Bu Linda. Dari teman yang memang atau di cocok tuh. Kayak sih yang mesti dikerjain kan gitu. Oke. Thank you. Pak Rudi, Pak Prabu atau teman-teman yang lain ada masukan untuk posisi koordinator bidang tata boga di mana Pak Prabu? Malahan saya kaget ini ada nama Chef Juwarno di sini tiba-tiba. Tuh kan. Saya masukin konfirmasi dulu. Itu pilihan tuh Bu Jasmine tuh. Aduh. Ya saya mesti discuss dulu Pak. Soalnya walaupun saya langsung penunjukan kayak gitu, takutnya nanti yang bersangkutan keberatan karena kan chef itu dia murni di operasional terus-menerus Pak. Jadi memang lagi back to back untuk di
ada event-event juga nih sampai Agustus sudah semua confirm. Saya takut nanti dia nggak kepegang kalau hal-hal yang berhubungan dengan administrasi ataupun yang lain gitu loh, Pak. Oke. Mungkin perlu saya sampaikan. Lebih jobdesknya gimana ya, koordinator bidang tata boga? Mungkin perlu kami sampaikan ya di sini, forum komunikasi itu sangat berbeda dengan lembaga-lembaga yang struktural ya. Di sini sifatnya adalah kolegial. Jadi orang-orang di sini sifatnya kita bersama-sama. Dalam artian bersama-sama, tanggung jawab kita itu adalah sebagai duta-duta dari BL, dari PPKD Jakarta Selatan untuk terlibat dari sisi mulai dari awal perencanaan, kemudian sampai penempatan orang-orang yang dilatih di PPKD. Dan di sini menjadi suatu forum komunikasi, saya yakin memang dibutuhkan suatu komitmen, tapi bukan berarti tiap bulan sekali harus ada, harus ini enggak. Dan saat ini kan sifatnya kita bisa ngobrol lewat Zoom, dibatasin waktunya, misalnya dari jam 1 sampai maksimal jam 2.30. Dan itu kita harus sepakat semua, nggak ngalor ngidul, supaya apa? Supaya tetap kerjaan kita, intinya tetap kita jalankan dengan baik, tetapi paling nggak untuk merah putih juga kita punya keterlibatan secara emosional dan secara faktual di lapangan. Itu, Bu. Oh ya udah, masukin aja lah Chef Juwarno, koordinator. Ya. Boleh lah. Tapi terima kasih, Bu Yas. Arno-nya di delete, Ibu Estri, mohon maaf, Juwarno aja namanya di KTP. Ini yang dimasukin ini ya. Harus ada jenang merah itu. Oke. Terima kasih Bu Yasmin. Menambahkan yang perlu disampaikan, sebagaimana rencana kita kan awalnya di PPKD Jakarta Selatan itu kejuruan perhotelan hanya ada tata graha. Nah, harapannya karena nantinya perhotelan menjadi program unggulan, maka kita akan melakukan pengembangan kejuruan, tidak hanya tata graha, tapi kejuruan-kejuruan yang lain juga akan kita kembangkan. Nah, di sini peran teman-teman dari praktisi langsung yang bisa memberikan masukan kepada kami di PPKD Jakarta Selatan untuk melakukan pengembangan program pelatihan, sehingga harapannya adalah ketika teman-teman perhotel membutuhkan tenaga kerja di bidang tertentu, kita PPKD Jakarta Selatan bisa membantu menyiapkan calon-calon tenaga kerja sesuai harapan dari industri gitu. Terima kasih Bu Yasmin, nanti mohon bantuannya untuk diinfo ke Pak Juwarno. Siap, Oke, Pak. siap. Oke, dilanjut. Sementara dari Pak Juwarno, temannya perlu nggak Pak Rudi? Kenapa? Itu kan Pak Juwarno, koordinator bidang masih sendiri, nggak apa-apa sendiri dulu. Nggak apa-apa. Nanti kan prinsip kita kerjanya kan bareng-bareng juga sama-sama, walaupun kita punya bidang-bidang, kita saling backup satu sama lain. Betul. Ya, oke, lanjut. Itu Johan Pangestu siapa Mbak Isi dipindah di posisi, oh masih Tata Boga ya? Ya, Tata Boga ada Pak Juwarno sama Pak Johan Pangestu. Nah, ini nanti mohon masukan Pak Rudi, Pak Prabu terkait Pak Johan Pangestu juga. Pak Prabu, Pak Rudi. Pak Prabu tanggung jawab, ayo. Ya, oke, kita tanyain. Ya, udah aman ya Pak Prabu ya, nggak masalah ya. Nah, masalahnya HR-nya baru meninggal nih, mesti tanya. Oh, yang meninggal itu tadi ya? Oh iya. Ya lupa saya tadi saya di WA Pak Prabu. Jadi kita keluarga besar Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri calon FKLPID turut berduka cita karena pada hari ini ada berita duka bahwa salah satu keluarga kita dari Aston Belu Radio dan itu ada saudara kita yang telah mendahului kita, yaitu Bapak Freddy Stefano Bisa. Beliau adalah asisten Human Resources Manager. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya, menerima amal baiknya, dan beliau ditempatkan di sisi yang terbaik, di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut ke struktur organisasi. Selanjutnya kita mengusulkan untuk koordinator bidang FB Service, yaitu Bu Atika Septiani.
dengan dibantu anggota di bidang FB Service yaitu Ibu Sinta Nurika dan Bapak Andre. Pak, mungkin bisa dibantu juga. Saya masih belum terlalu paham nih untuk tugas dan tanggung jawabnya sendiri dari koordinator ini gitu. Karena kan kemarin cuman by phone ditanya ya. Iya. Prinsipnya gini Bu Atika, seperti tadi yang disampaikan Pak Rudi, ini forum kita bentukkan prinsip dari kita, oleh kita, untuk kita. Nah, saya yakin teman-teman apalagi yang background-nya dari manajemen HRD gitu, prinsipnya bisa melakukan pengelolaan, memanage tentang pengurusan di forum ini. Nah, kalau bicara tentang misalnya Bu Atika posisinya di FB Service, terus mohon maaf bisa Bu Atika tidak memahami tentang FB Service, ini kan ada anggota kita yang memang bergerak di posisi FB Service gitu. Jadi prinsipnya kita bisa lakukan diskusi-diskusi secara bersama-sama. Yang nantinya kita belum tentu tidak hanya melibatkan 2 orang yang ada di sini aja, Bu Atika. Artinya kan kita dibantu oleh teman-teman dari industri perhotelan yang lain. Jadi tidak menutup kemungkinan kita juga akan melibatkan para praktisi di bidang FB Service gitu. Jadi tetap kita kelola bareng-bareng. Nah, tadi saya mau sedikit cerita, contoh nih, kemarin saya sempat koordinasi dengan Bu Linda, bahwa seperti yang sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, setiap kegiatan di PPK Jakarta Selatan, itu kita sering mengundang narasumber atau tenaga ahli atau praktisi dari industri, dari dunia usaha maupun dunia industri. Nah, termasuknya kita juga melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan soft skill, yang nantinya partisipasi atau kegiatan itu bisa diisi oleh kita dan rekan-rekan di antara kita semua gitu. Nah, sehingga posisi Bu Atika di sini kita main manajemennya, Bu. Nah, nanti teknisnya gimana kita bisa dibantu teman-teman yang lain, kita libatkan teman-teman yang memang membidangi hal-hal yang memang kita butuhkan gitu. Kita duduk bareng untuk mencari bagaimana mendapatkan informasi untuk pengembangan programnya. Kira-kira begitu Bu Atika. Mungkin tambahan dikit Pak Budi. Pak Atika, ini kenapa yang banyak terlibat itu HR semua? Karena dalam kenyataan HR itu yang bisa mengorganisir. Kalau misalnya langsung ke di F&B manager misalnya, F&B manager pasti nanti datangnya juga ke HR, Bu, saya ini. Tapi semua intinya mengkoordinir di sini adalah para HR yang punya hubungan kemitraan dengan banyak pihak di luar. Itu sih, Bu. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu Atika. Lanjut di posisi selanjutnya untuk koordinator bidang front office. Koordinator bidang front office kita mengusulkan Bu Risma. Bu Risma hadir, Bu Risma. Bu Risma Prasyani yang nanti secara teknisnya dibantu oleh Pak Novan Mamesa dan Pak Dudi Kustoro gitu. Bu Risma monitor. Oke, kita lanjut dulu ya. Untuk selanjutnya koordinator bidang teknisi. Nah, ini bidang teknisi kita menghadirkan Pak Hafid Hidayat. Beliau ada Sourcing and Employer Branding Head dari PT ISS Indonesia. Nah, kebetulan Pak dari ISS ini kita sudah melakukan MOU beberapa kali dalam rangka merekrut alumni-alumni PPK di Jakarta Selatan untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan khususnya di bidang teknisi. Nah, nanti Pak Hafid di sini akan dibantu oleh Pak Rizky Ferdiansyah dan Pak Ade Iradewi dan Pak Nur Hadi. Gitu. Dan selanjutnya Pak Hafid, monitor Pak Hafid, ikut Zoom di sini, biar teman-teman dari yang lain mengenal Pak Hafid. Mohon izin, selamat siang Pak Budi. Ini kebetulan Pak Hafid sedang meeting Pak, tapi ini sedang hadir ada di sini Pak. Silakan. Pak Hafid di Selamat ya. Sore Pak Ya, selamat Budi. sore. Banyak hal yang harus dikerjakan ini. Saya berdampingan dengan Pak Said ya, Pak Budi ya. Mohon maaf. Ya. Tapi tim saya pasti aktif-aktif Pak untuk support Bapak Ibu sekalian. Siap, terima kasih banyak Pak Hafid. Ya.
Ya, terima kasih Pak Hafid, terima kasih Pak Said. Nah, selanjutnya adalah koordinator bidang pengembangan bahasa dan administrasi. Ini Pak Said izin kita plot sebagai koordinator bidang, kita usulkan di sini Pak, di bidang Baik. pengembangan bahasa dan Terima kasih Pak Budi. Selamat siang Bapak dan Bu. Mohon izin perkenalan. Salam dari Gerai SS Bintaro. Iya, Salam terima kenal, kasih Pak Said. Salam kenal. Salam kenal Pak Sahid. Oh, tambah banyak kan saudara kita Pak Rudi. Aduh. Nanti insya Allah di bawah kepemimpinan Pak Rudi selaku ketua forum, ini nanti tidak hanya anggota yang ada di grup WA aja. Harapan saya ini nanti akan berkembang ke perusahaan-perusahaan lain. Walaupun dia nanti di luar Jakarta Selatan, kalau memang dia terkait dengan apa ya rencana program pengembangan kita, itu nanti bisa kita libatkan semua. Pokoknya kita buat organisasi ini benar-benar bisa bermanfaat sebaik mungkin. Oke, kita lanjut ya Pak Said. Untuk selanjutnya nanti Pak Said di bidang pengembangan bahasa dan administrasi ada Bu Ana Ratnawati dari rekrutmen NOD Manajer PT Catur Mitra Sejati Sentosa. Ada Pak Dedi Gunawan, Direktur Utama PT Integrasi Data Nusantara. Nah ini saya sedikit, Pak Dedi itu koordinator bidang informasi. Jadi izin saya perkenalkan sekalian bahwa belum lama saya dan Pak Riki itu baru saja menandatangani MOU kerjasama dengan Pak Dedi Gunawan. Jadi Pak Dedi Gunawan itu dia punya perusahaan sekaligus dia punya sekolah SMA, SMK di daerah mana Pak Cilengsi, Jonggol gitu. Yang siswa-siswanya itu ternyata apa ya? Bicara kompetensinya itu sangat-sangat luar biasa. Saya apresiasi kemarin kira-kira 2 minggu lalu saya kunjungan ke sana, siswa SMK kelas 1 presentasi depan saya tentang beberapa dari perwakilan masing-masing kejuruan yang menunjukkan apa ya kompetensi dia itu benar-benar menguasai di bidang IT gitu. Nah, kerjasama yang kita lakukan antara PPK Jakarta Selatan dengan PT IDN itu adalah selama ini PPK Jakarta Selatan membuat pelatihan sertifikasinya itu hanya sertifikasi dari PPKD plus sertifikasi dari BNSP. Nah, di sini kita akan kembangkan dibantu oleh Pak Dedi, kita bekerja sama dengan salah satu sejenis LSP gitu yang akan menerbitkan sertifikat internasional di bidang teknologi di bidang teknik komputer. Nah, nanti teknisnya kapan-kapan kita duduk bareng kita bahas lagi. Prinsipnya kita berusaha gimana caranya agar siswa PPK Jakarta Selatan itu benar-benar bisa mendapatkan hasil yang qualified sesuai dengan kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri sesuai dengan perkembangan zaman. Pak Dedi monitor di sini ikut gabung atau Pak Oki yang mewakili Pak Dedi mungkin? Ada Pak Oki? Pak Oki passwordnya. Pak Oki monitor. Nah, Pak Oki ini juga ada salah satu yang tadi siswa dari PT IDN yang ditugaskan dibiayai beasiswa dari PT IDN ke mana Mas Oki? Ke Slavia atau mana Pak? Untuk mendapatkan sertifikasi tertentu. Pak Oki monitor, Pak Oki. Okinya ada 2 Pak, saya bingung. Ada 2. Pak. Oh, ada 2. Nah, Oki yang mana nih? Yang IDN? Dua-duanya Oki IDN? Bukan Pak, saya bukan dari IDN Pak. Oh, berarti Oki satu lagi. Ya udah, nanti dilanjut aja. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, kita bisa saling berkenalan lebih dan mungkinnya nanti ke depan bisa benar-benar saling mengisi satu sama lain. Oke, selanjutnya di koordinator bidang informasi teknologi tadi Pak Dedi Gunawan, anggotanya, wah ternyata Oki dua-duanya satu grup ini. Oki Tria Saputra dan Oki Winarizki. Ya. Oke, selamat datang Pak Oki Winarizki, salam kenal. Salam kenal Lanjut. Pak Budi. Iya, makasih Pak Mas Oki, Pak Oki. Nah, oke, lanjut. Kami mengusulkan untuk koordinator bidang pengembangan kejuruan. Ini saya masukkan Pak Riki, posisi sebagai Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi PPK Jakarta Selatan. Yang artinya ketika nanti ada pengembangan program-program kejuruan, tentunya dari pihak pemerintah ini di bawah tanggung jawab atau di bawah koordinasi dari Kasatpel, Pelatihan dan UJK. Sehingga nantinya semua bidang-bidang yang ada di sini terkait pengembangan program, link and match, dan lain sebagainya, ini akan berhubungan langsung dengan
Pak Rifki, atau saya nyebutnya Bang Rifki, selaku Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi PPKD Jakarta Selatan. Anggotanya Imam Lukman Putra, lalu Rika Apwaja, dan siapa nih, Laksito Yaktiworo, gitu. Dan terus selanjutnya mohon izin Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Ketua, seluruh rekan-rekan yang sudah tergabung di di WA Group, tanpa kecuali semua saya libatkan masuk sebagai anggota Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah Jakarta Selatan. Nah, jadi posisi anggota saya harap jangan berkecil hati, kita sama. Kalau di posisi Pak Rudi di FKLPI Pusat, itu ketua merangkap anggota, wakil merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, semua merangkap anggota gitu. Jadi kembali lagi bahwa semua yang kita lakukan ini adalah satu kesatuan dari kita, oleh kita, untuk pengembangan kita semua. Lanjut Mbak Eci, turun ke bawah. Biasanya di anggotanya ada Bu Milka Deviani, Bu Sarah Leli Sadon, Agustinus Diki HS, Belandina Simatupang, FK Haristanti atau Bu Meni, Bu Yasmin, Pak Mahendra, Bu Dami, Bu Endang, Pak Hisam, Pak Ishak, Pak Gatot, dan Bu Pinkan, Pak nih, Bu Pinkan ya, Bu Pinkan. Dan terus hasil koordinasi dengan kementerian kemarin didampingi FKLPI Pusat yaitu Pak Edi. Jadi posisi keanggotaan ini nggak berhenti di sini. Ini nanti sepanjang perjalanan kita ketika kita menemukan saudara-saudara baru kita yang ingin terlibat, ini posisi anggota terus berkembang. Yang prosesnya akan kita laporkan ke Kepala Dinas maupun ke FKLPI Pusat rutin berapa bulan sekali gitu, ada aturan mainnya. Jadi nanti kita sebagai pengurus FKLPI di bawah kepemimpinan Pak Rudi, kita akan melaporkan 6 bulan sekali kalau nggak salah Pak ya, 6 bulan sekali laporan ke FKLPI Pusat ya Pak ya, melaporkan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, termasuk perkembangan keanggotaan dari forum ini. Untuk sesi pertama di SK Pengurus, ada yang mau didiskusikan sebelum masuk ke agenda kedua? Silakan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya enggak, Pak. Oke. Saya ikut deh, enggak. Baru dia apaan sih? Oke. Pak Budi mohon izin. Ya, silakan Pak Penja. Pak, mungkin kan karena memang saya coba memahami ya Bapak Ibu yang lain, teman-teman juga yang lain, ada semacam baru juga melihat list-list yang ada. Mungkin setelah ini kali ya Pak ya, apakah memang itu akan berangkat dari kita sendiri ataupun mungkin dari pihak mungkin pengurus ini ya, ketua, wakil, sekretaris, mungkin kita bisa juga formulasikan kira-kira gambaran apa ya ekspektasi yang diharapkan dengan adanya kepengurusan ini di masa, ibaratnya kalau di tempat kerja kita tuh job desk-nya gitu Pak, yang secara umum yang biar bisa ada semacam gambaran yang mungkin bisa kita diskusikan seperti apa, sehingga memang masing-masing bidang ataupun mungkin yang pengurus inti yang tadi juga ada semacam gambaran lah kurang lebihnya. Ada role and responsibilities-nya yang bisa lebih, kita lebih tahu area-area responsibility-nya itu seperti apa. Termasuk juga dengan pola-pola nanti kerja ke depannya seperti apa, pola-pola koordinasi yang mungkin akan bisa lebih enak lah gitu ya, kita juga bisa berbagian dan berpartisipasi. Itu saja sih Pak tambahannya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Fen. Mungkin Pak Rudi bisa bantu, karena setahu saya bicara job desk itu di struktur kepengurusan pusat, di Jukpak Juknis juga kayaknya ada ya Pak ya, tugas ketua apa, wakil apa, kalau nggak salah pernah dengar cerita gitu. Ya, ada. Mohon izin Pak Rudi, mohon bantuannya Pak Rudi. Oke, memang sebetulnya ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan lagi tentang tugas-tugas. Nah, intinya tugas kita di Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Dunia Industri itu adalah bagaimana kita bisa menjadi mitranya PPKD, di mana PPKD itu akan menciptakan lulusan-lulusan yang kompeten. Dan lulusan yang kompeten itu dihasilkan mulai dari proses rekrutmen, kemudian kita dilibatkan misalnya untuk wawancara, tadi ada Bu Linda sebagai
koordinator bidang soft skill itu wawancara itu kan menentukan di situ. Kemudian bedanya kalau dari sekolah dengan dunia industri kan sangat beda. Kalau di dunia sekolah nggak masuk paling-paling nilainya merah gitu kan. Tapi kalau di industri dengan tidak masuk akan berpengaruh dengan bisnis prosesnya karena memang tujuan industri pasti ujung-ujungnya duit ya, profit ya itu. Jadi kita menanamkan itu. Kalau secara keseluruhan kita boleh punya mimpi misalnya karena wilayah kita adalah di DKI Jakarta. DKI Jakarta penuh dengan expert yang ada. Misalnya dari dunia hotel udah diakui lah di Jakarta. Kalau sempat lulusan yang dari PPKD kok nggak mencerminkan itu kan istilahnya malu-maluin. Makanya kita di forum ini yang harus paling nggak punya tanggung jawab moral bahwa kompetensi yang dihasil itu bagus. Apalagi kalau hotel-hotel di sini bisa ber-MOU dengan misalnya yang ada di Singapura, di Langkawi, di Hong Kong atau apapun, nggak ada salahnya kita juga di forum ini nanti ke depan kita langkahnya akan seperti itu. Jadi paling enggak kita bisa bicara secara nasional, kelihatan kita punya andil walaupun kita nggak istilahnya gitu Pak Venza. Gitu Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ya, jadi sekali lagi Pak Venza sedikit menambahkan. Jadi kami dari Pusat Pelatihan Kerja Daerah dari unsur pemerintah itu punya alokasi anggaran yang diberikan kepada kami untuk gimana caranya masyarakat Jakarta itu angka pengangguran berkurang, sehingga dengan berkurangnya angka pengangguran, maka angka kemiskinan juga otomatis akan berkurang. Gitu. Nah, cuman kan sayang, kalau anggaran yang saya terima, yang saya kelola, saya bikin proses pelatihan. Menurut saya, menurut tim internal pemerintah, saya anggap udah bagus nih Pak. Nah, ternyata pada saat di akhir masa pelatihan, salah dilatih, mereka melakukan uji kompetensi, dinyatakan kompeten. Nah, setelah kompeten kan PR kami bagaimana caranya siswa itu kita pasarkan ke dunia usaha, dunia industri. Oh, kita punya alumni yang kompeten, yang qualified gitu kan. Saya ngundang Pak Said itu dari ISS. Pak Said, saya punya alumni. Iya Pak Budi, saya lagi butuh tenaga kerja di bidang A, B, C. Saya butuh calon tenaga kerja. Saya ambil dari PPKD Jakarta Selatan. Nah, pas Pak Said datang ke PPKD Selatan, ternyata materi yang saya latih itu unit kompetensinya atau keahliannya mungkin udah ketinggalan zaman. Atau nggak ketinggalan zaman, tetapi Pak Said butuhnya, misalnya saya butuh jeruk, Pak Said butuh jeruk, saya nyetaknya anggur. Anggur kan bagus juga, enak juga Pak, sehat juga. Tapi Pak Said nggak butuh anggur, saya butuhnya jeruk Pak Budi. Gitu. Nah, forum inilah yang menjembatani antara kebutuhan industri disampaikan kepada PPK Jakarta Selatan untuk melakukan link and match program pelatihan. Itu satu bicara program. Contoh lagi yang kedua, saya pada saat merekrut calon siswa, itu merekrutnya selama ini kita peserta masih sangat umum sekali Pak. KTP DKI Jakarta atau memiliki domisili di Jakarta. Lalu usia minimal 17 tahun. Nggak ada batasan. Jadi kita sering juga nerima yang 50 tahun, yang 55 tahun gitu Pak. Karena yang penting kita tingkatkan skill. Nah, ketika sudah lulus, sudah memiliki keterampilan dan sebagainya, terus balik lagi tadi, misalnya Pak Rudi datang mau merekrut siswa kita, pasti lihat, loh Pak Budi, saya butuhnya tenaga-tenaga yang usia produktif. Ternyata yang saya latih usia udah non produktif. Kan sayang nih Pak, anggaran udah dikeluarkan banyak, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan dari dunia usaha maupun dunia industri. Makanya forum ini sebagai jembatan. Nah, terus kenapa kemarin awalnya kita gandeng teman-teman dari pihak perhotelan? Jujur kepala dinas kita baru dilantik kemarin per tanggal sekitar 21 Maret, 20 atau 21 Maret 2023. Beliau melakukan kunjungan ke PPKD pelatihan kerja pengembangan industri dan pusat pelatihan kerja khusus SLAS. Gitu. Nah, pada saat Pak Kadis keliling, Pak Kadis minta supaya setiap program itu, setiap PPKD memiliki program unggulan. Dilihat dari karakteristik wilayah kota masing-masing. Nah, setelah kita coba bedah, ternyata sektor usaha perhotelan, jasa, perkantoran, itu tuh mayoritas ada di wilayah Jakarta Selatan.
Sehingga pikiran kami alangkah lebih idealnya kalau pusat pelatihan kerja daerah memiliki program-program unggulan di antaranya tadi perkantoran, jasa atau perhotelan gitu. Nah, kita coba fokus masuk. Kenapa teman-teman perhotelan waktu itu kami undang? Karena kami benar-benar ingin bagaimana caranya agar pelatihan perhotelan kita tuh bisa benar-benar bisa bagus, benar-benar bisa sesuai dengan harapan teman-teman industri perhotelan. Karena setelah saya coba googling, ada informasi bahwa ternyata ada 2078 hotel, dari hotel kecil sampai hotel bintang 5 yang ada di Jakarta Selatan. Artinya kan potensi kebutuhan peluang kerja di dunia perhotelan itu sangat besar. Nah, kemarin saya sempat diskusi sama siapa ya, Bu Yasmin atau Bu Linda atau siapa ya. Ternyata ada informasi bahwa ini masyarakat Jakarta yang nganggur banyak, Pak. Dia mau nyari kerja, bingung mau kerja kemana. Gitu. Di satu sisi saya punya teman-teman dunia usaha dunia industri, pas ketemu saya, Pak, saya nyari pegawai untuk bekerja tempat saya, nyari orang buat tenaga kerja, itu susah. Gitu. Nah, jadi nggak ketemu nih, yang nyarinya kemana, yang cari kerja, yang perusahaan atau pemberi kerja juga nggak dapat info, harus nyari calon tenaga kerja kemana. Nah, ini forum ini yang akan menjembatani itu semua. Contoh kemarin Bu Linda, izin Bu Linda ya, saya main Bu Linda, boleh. Bu Linda cerita, Pak Budi, saya butuh security buat DW ini, saya nyari susah banget. Nah, pas ngobrol sama saya, Bu, di tempat kami di Dinas Tenaga Kerja, kita punya 5 suku Dinas Tenaga Kerja di 5 wilayah kota, itu tiap tahun melatih 100 orang satpam gitu. Nah, Bu Linda nyari 3 orang susah. Teman saya yang di Sudin mau masarin ini setelah dilatih satpam mau taruh kemana nih, dipekerjakan kemana? Nggak ketemu, Pak, gitu. Nah, akhirnya kemarin Bu Linda saya hubungin teman saya di kasih penempatan, ya alhamdulillah itu ketemu. Nah, sama nanti forum ini juga sama, Pak. Ketika forum kita ini ada teman-teman di industri membutuhkan calon-calon tenaga kerja. Nah, kebutuhan calonnya seperti apa itu yang akan kita godok, kita matangkan melalui pusat pelatihan kerja daerah gitu. Nah, kita punya anggaran juga untuk melatihnya. Sayang kalau kita punya anggaran terus mencetak hasilnya nggak sesuai harapan industri. Kira-kira gitu, Pak. Nanti teknisi kita bisa diskusi banyak manfaat yang bisa kita terima, kita ambil dari adanya forum-forum ini gitu. Nah, Pak Budi, izin Pak Budi. Siap. Assalamualaikum Pak Budi. Ya, waalaikumsalam. Dengan Nah, ini Pak Yogi Abuba. dari Abuba nih, Bapak Ibu sekalian. Ya. Salam kenal Bapak Ibu. Apa kabar Pak Budi, Bu Eci? Iya, Pak Yogi silakan. Ya. Pak Budi, mohon maaf, diskusi sedikit. Kalau seperti misalkan contoh kayak Abuba gitu kan, kita kan cabang kita tuh di Jabodetabek ya, Pak Budi ya. Sebenarnya kan forum kita ini hanya di PPKD lingkupnya Jakarta Selatan gitu ya. Iya. Nanti misalkan ketika pemasarannya seperti case-nya seperti Abuba gitu bisa ditempatkan di lingkungan di luar Jakarta Selatan, itu apakah diizinkan atau enggak gitu, enggak lintas wilayah atau hanya terpaku di Jakarta Selatan aja gitu, Pak? Iya. Bisa banget Pak Yogi, nggak masalah. Prinsipnya kita ngebantu masyarakat Jakarta yang mau bekerja gitu kan. Kita fasilitasi di sini. Termasuk kita juga ngebantu teman-teman perusahaan atau dunia usaha dunia industri yang membutuhkan. Jadi prinsipnya menurut saya nggak masalah. Jadi nanti pada satu wawancara kan biasa tuh Pak, kita tanya dia tinggal di mana, mau nggak kita tempatkan di timur, di barat. Prinsipnya sepanjang ada persetujuan bersama, silakan, nggak masalah Pak. Bisa kemana aja. Termasuk di luar DKI juga nggak apa-apa ya Pak? Harusnya nggak apa-apa Pak, nggak masalah Pak. Selama anaknya mau relokasi ya. Anaknya mau, ya. Itu Mbak Ici udah senyum-senyum. Mbak Ici gimana Mbak Ici? Punya pengalaman alumni kita yang dinas di luar Jakarta Selatan? Boleh banget Pak Yogi. Jadi ini nggak terbatas penempatannya di Jakarta saja atau di Jakarta Selatan saja. Kemarin di jurusan otomotif juga ada yang kerjanya di Bitung, Karawang. Nggak masalah selama anaknya mampu menjalani jarak jauhnya ya. Gitu. Atau biasanya kalau yang jarak jauh kan suka disiapin mes ya Pak. Untuk yang rumahnya nggak ada domisili di situ, itu mungkin bisa. Gitu. Okay. Ya. Nah, itu apalagi Abuba nyiapin mes lagi kan. Biasa anak-anak mau itu. Oke, ya. Terima kasih Pak Budi, Pak Eci. Oke. Nah, sekalian masukan sedikit buat Bapak Ibu semua peserta Zoom kali ini.
jangankan keluar Jakarta, seperti tadi sampaikan di Cikarang, Cibitung, Bekasi, kita juga melatih bahasa Jepang, Bapak Ibu sekalian. Kita punya kejuruan bahasa Jepang. Kita bekerja sama dengan BP2MI dan LPK swasta yang mempekerjakan ke Jepang. Jadi alumni-alumni kita ada juga yang kita pekerjakan magang di Jepang gitu. Jadi lintas wilayah nggak masalah. Nah, termasuk kayak Pak Pejo kan hotelnya banyak tuh, di Bali juga ada tuh. Lah kalau anaknya mau ke Bali silakan, nggak masalah Pak gitu. Biasanya malah anak-anak malah senang itu kalau yang jauh-jauh gitu. Oke, ada lagi? Saya rasa cukup ya, nanti diskusi detailnya kita bisa sambil jalan. Prinsipnya gini, kita coba awali dulu dengan adanya forum ini. Harapan saya ini kan orang-orang hebat semua di sini nih. Saya harapkan nanti akan muncul banyak ide-ide brilian, gagasan-gagasan yang bagus-bagus, yang baik-baik untuk pengembangan. Nah, kembali lagi, walaupun kita FPLB ada di Jakarta Selatan, walaupun kejuruannya saya nggak ada, tidak menutup kemungkinan kita akan membuat kejuruan-kejuruan baru. Misalnya Pak Yogi tadi ada masukan, oh Pak, saya butuh, kita harus melakukan pengembangan tentang kejuruan apa gitu. Nah, terus kita lihat pangsa pasarnya, kemungkinan untuk peluang bekerjanya, terus materinya, terus data SKKNI-nya untuk keperluan sertifikasi BNSP. Sepanjang itu terpenuhi, kita nggak untuk mungkin kita akan lakukan pengembangan. Makanya kita punya divisi pengembangan gitu. Oke, saya rasa untuk agenda pertama SK cukup demikian ya Pak ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Yuk kita bergandengan tangan. Jadi forum ini jangan dibikin pusing, jangan dibikin ribet. Misalnya tahu-tahu mau ada kumpul, wah Pak Pejo, Pak Budi saya lagi mau ke daerah nih. Santai aja gitu. Yang penting kita komunikasinya jalan. Oke, kalau ke daerah sate kelataknya nggak dapat lah gitu aja. Nah gitu. Mungkin Pak Rudi habis jalan-jalan tuh. Pak Rudi kemarin jalan-jalan kemana? Ke Cilacap ya? Bentuk forum komunikasi di Cilacap Pak Rudi ya? Betul. Tuh Cilacap aja udah bentuk. Kemarin Pak Edi besok mau ke mana? Sumeneb. Pojokan Madura. Itu juga Itu sama. saya yang diminta sebetulnya ya. Oh, Pak Rudi. Karena kita sebagai primas kita yang utama Ya, di mana gitu. Baru mau ditanya itu Pak yang Rudi, paling masih utama. ingat base-nya kan? Nah, itu. Dan Anda betul. bukan amuba ya Pak ya, bisa membela Betul. diri. Oke. Jadi oke, ini sementara SK udah sebentar kita plot itu ya Pak. Nah, perlu diinformasikan bahwa direncanakan kegiatan pelantikan kepengurusan FKLPI ini akan kita laksanakan di tanggal 9 Agustus. Direncanakan jam 2. Ada permintaan siang. Karena kalau pagi ya kita tahu teman-teman orang sibuk semua. Kita semua sibuk semua. Jadi mohon izin untuk meluangkan waktu di tanggal 9 Agustus kita akan melakukan prosesi pelantikan yang akan dilakukan oleh Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Insya Allah juga nanti akan dihadiri Pak Wali. Jadi mohon doanya besok hari Kamis saya akan menghadap Pak Wali. Jadi untuk tempat Bu Linda mohon izin sementara masih diplot di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Yang Jalan Prapanca Pak ya? Iya betul. Sebelahnya ini ya, sebelumnya Bu Festi. Kalau dari kantor saya lewat kantor Bu Linda kepleset nyampe ke selatan. Iya betul. Ya jadi Pak Budi gitu ya, main-main ke Bu Linda nggak ngajak-ngajak ya? Oh, tinggal main aja loh Pak Rudi. Tinggal lurus kok. Ditunggu Pak. Oke. Lanjut ya, jadi sementara kita jadwalkan di tanggal 9 jam 2 di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Mungkin nanti dress code-nya kita sepakat, kita seragam. Ada usulan pakai apa Pak Rudi, Bu Linda, Pak Penca? Pakai jas atau pakai batik? Yang paling aman sih hitam. Hitam. Yang paling aman itu rasanya semua orang punya deh. Oke, hitamnya jangan kaos ya. Enggak, ya. Nah, ini kalau saya main ke teman-teman hotel gitu yang cowok-cowok pakai jas hitam gitu, blazer apa jas ya. Kalau ibu-ibu kan blazer.
kayaknya gagah tuh Pak, Bu. Kelihatan apa ya, wah berwibawa semua gitu. Ya nanti kita yang diskusikan terpenting lagi ini ya. Pak Budi, yang terpenting Ya. jangan lupa nanti Pak Budi bikin undangannya tertujukan kepada kita di sini. Jadi kalau kop suratnya udah disnaker gitu kan, udah nggak perlu alasan ABCDE. Oh, Siap. go ahead. Oke, siap. Ya, ini bocoran dulu ke para pengantennya biar siap pakai baju jas, perempuannya mungkin blazer warna hitam semua. Dasi bebas, mau merah, kuning, hijau, pink boleh. Nah, nanti saya akan membuat undangan resmi. Jadi undangannya nanti ada beberapa kategori undangan buat kita sebagai pengurus yang akan dilantik. Ada undangan untuk kepada orang tertentu atau pimpinan-pimpinan kita yang akan berlaku sebagai penandatangan MOU dengan kepala dinas, dan juga akan ada undangan kepada unsur pemerintah baik dari Kementerian Tenaga Kerja maupun unsur dari Pemprov DKI baik di tingkat provinsi maupun di kota administrasi Jakarta Selatan gitu. Nah, lanjut agenda selanjutnya dari di acara tanggal 9 itu ada 3 rangkaian acara yang ingin saya yang akan kita laksanakan. Acara pertama adalah pelantikan kepengurusan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah Jakarta Selatan. Lalu yang kedua adalah penandatanganan MOU yang akan dilakukan oleh Bapak Kepala Dinas. Nah, untuk MOU, saya mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi formnya, siapa nama-nama pejabat yang akan bertanda-tangan. Jadi mohon bantuannya diisi di linknya, supaya bisa kita siapkan draft MOU-nya. Nah, nanti kalau udah ketahuan misalnya dari Bu Norma misalnya, yang tanda tangan misalnya GM-nya. Nah, nanti para GM atau para pimpinan yang akan bertanda tangan juga akan kita buat undangan khusus posisi sebagai penanda tangan MOU gitu. Lalu nanti untuk Pak Rudi sama Pak Prabu mohon bantuannya, kemarin Pak Kadis minta ada MOU juga yang sifatnya dengan asosiasi. Jadi nanti ada asosiasi dari HMPPI, benar ya namanya Pak Prabu ya, HMPPI sama sama satu lagi Pak Rudi apa Pak Rudi? AMSIH HHRMA, Asosiasi Manajemen Sumber Daya Insani Hotel HHRMA. HHRMA. Nah, itu yang saya maksud. HHRMA. HHRMA. Iya. Jadi ada 2 asosiasi. Nanti di situ siapa Pak Rudi berarti yang bertanda tangan. Nanti yang tanda tangan nanti Pak Ketua HRMA Jakarta, Pak. Oke, siap Pak Ketua HRMA. Mbak Ici nanti dicatat. Lalu dari HMPPI Pak Prabu, Pak Sekum nanti ya, sekretaris umumnya ya. Betul, Pak. Betul ya. Oke. Jadi ada ada 2 asosiasi yang mewakili. Jadi harapan nanti bisa berkembang ke asosiasi yang lain. Jadi sementara untuk persiapan di tanggal 9 kita sudah punya 2 asosiasi yang mewakili asosiasi untuk tanda tangan MOU dengan kepala dinas. Lalu kemarin dari hotel ada posisi kemarin saya lihat baru ada 8 hotel plus 1 dari Pak Yogi ya, dari Abuba ya Pak. Mbak Ici bisa dilihat di tabelnya yang posisi udah berapa orang. Maksud saya bantu informasi dari Bapak Ibu sekalian kalau ada MOU yang akan melakukan MOU siapa, saya minta tolong di info nama pejabatnya gitu. Pak PNC walaupun di Bali kalau ada ini Pak mewakili perusahaan atau apa gitu istilahnya. Nah, ini ya Pak. Udah ada 13 MOU. Dari nomor 1 Mbak, coba lihat Mbak. Dari Bu Linda. Nah, nanti yang posisinya merangkap
tanda tangan MOU juga dan dilantik juga, nanti bisa kita kondisikan kan jadwalnya dua agenda yang berbeda, nggak masalah. GM-nya belum ada. Apa? Oh, GM belum ada. GM-nya belum Udah, ada. itu ada calon Apa-apa, GM itu. nggak masalah. Nggak apa-apa, Nggak Bu Linda, nggak masalah. apa-apa. Yang barusan bersuara yang bertantangan kan? Makanya GM-nya belum masuk. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, sementara baru ada 13 total yang belum, mohon bantuannya agar dilaporkan ke pimpinan supaya segera menyusul. Sehingga saya juga mesti mikir kan, karena nanti Pak Kadis kan jejer tuh tanda tangan sekian orang banyak gitu kan. Nah, kalau misalnya dapat kan kita anggota ada berapa sekitar sekarang 21 peserta ini ya. Ya paling nggak 20-an menurut saya udah cukup. Jadi MOU ini nggak berhenti di sini, ini terus akan berkembang di hari-hari selanjutnya. Oke, terkait MOU, jujur Mbak Eci bantu di-share juga draft MOU-nya. Nah, MOU ini kan sifatnya kan ini seperti Pak Rudi bilang, ini kita kerjanya kerja sosial, kita kerjanya kerja dari kita oleh kita untuk kita. Jadi MOU yang saya susun juga ini menurut saya tidak mau memberatkan pihak-pihak yang ber-MOU, jadi sifatnya umum. Termasuk bicara ada kendala, ada masalah, perselisihan. Kalau bicara MOU kan sampai pengadilan segala macam. Izin kita nggak main sampai ke sana. Ini kita bicara kekeluargaan. Pak Budi kemarin ini kalau dibikin gitu nanti kita pada bilang wani piro gitu. Wah, gitu kan. Wani piro. Oke, izin saya bacakan draft MOU. Atau Mbak Ici bantuin bacain Mbak Ici. Mbak Ici. Gini Pak, selamat siang Bapak Ibu. Ya, Iya, sinyalnya Mbak. ada putus-putus nih Pak di sini. Izin Pak Budi, sinyalnya agak kurang bagus ini Pak Budi. Oh gitu, ya udah. Oke, Pak izin Budi, Bapak Ibu, saya kenapa? Pak Budi izin, nanti draft MOU ini apakah bisa di-share di grup nggak Pak? Supaya nanti kita bisa share juga ke pimpinan-pimpinan supaya mereka bisa baca dulu tanda tangan Harusnya gitu ya. Bisa nggak masalah kan, ya namanya MOU kan pimpinan yang tanda tangan juga harus tahu gitu, nggak masalah Pak Yogi. Tapi izin Pak Yogi, ini yang di-share sama Mbak Eci ini adalah MOU kemarin draft untuk teman-teman perhotelan. Saya bikin umum. Kalau yang buat Pak Yogi kan kita dulu pernah ber-MOU kan ya Pak ya. Kalau menurut saya MOU yang Pak Yogi nggak usah diubah, pakai MOU yang lama aja. Yang pimpinan Pak Yogi udah tahu. Nah, cuman tadinya awalnya MOU Pak Yogi dari Abuba kan antara Abuba dengan saya gitu kan. Nah, ini besok saya naikin jadi proses tanda tangannya dengan kepala dinas. Gitu. Kan jadi keren tuh. Wah, Abuba tanda tangan sama kepala dinas. PPK Jakarta Selatan, sorry ya gitu. Saya didadain sama Pak Yogi. Jadi untuk teman-teman di luar perhotelan, MOU-nya nanti tetap mengacu pada MOU yang sudah pernah kita tanda tangi bersama, yang sudah disetujui kedua belah pihak. Nah, MOU yang di-share adalah khusus untuk yang dari teman-teman industri perhotelan. Lagi Mbak Eci di-share ulang. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama pada saat kita rapat awal di PPK Jakarta Selatan, bahwa pada prinsipnya adalah MOU kerjasama kita kan bicara tentang link and match program pelatihan. Pada proses seleksi unsur industri bisa terlibat melakukan proses rekrutmen. Lalu peserta pelatihan itu diberi kesempatan untuk bisa hadir datang melihat dunia industri hotel secara nyata. Oh, dunia kerja apa seperti ini. Jadi kita melakukan kayak semacam kunjungan kerja lapangan. Lalu dari praktisi perhotelan, kalau ada teman-teman praktisi yang punya waktu luang, bisa terlibat dalam proses ikut serta melatih proses pelatihan di PPK Jakarta Selatan. Lalu teman-teman di industri perhotelan ketika membutuhkan on the job training bisa membantu memfasilitasi siswa-siswa kita di bidang perhotelan. Nah, ke depannya harapan saya kalau seandainya membutuhkan lapangan pekerjaan entah casual, DW atau jadi staff,
Nah, harapan saya karena teman-teman industri perhotelan sudah melihat langsung bagaimana dari proses rekrut sampai terakhir OJT, harapannya bisa merekrut dari alumni-alumni kita, dari anak-anak yang kita latih bersama. Kira-kira gitu. Naik dari atas dulu, Mbak Isi, izin, sorry. Dari poin pertama, oke, suatu perjanjian kerjasama ini nanti nomornya akan dikeluarkan 2 nomor dari PPKD 1, satu lagi dari masing-masing perusahaan. Nah, terus di setting ini pada hari ini Rabu tanggal 9 Agustus 2023, karena nanti pendataan MBU ini akan dilakukan di tanggal 9 Agustus. Yang bertanda di bawah ini nama Dr. Insinyur Haji Hari Nugroho MM, NIP sekian, jabatan Kepala Dinas, Jalan Prajurit Kusman, dengan dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Dinas, sebagai selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Lalu kedua, nama jabatan ini adalah teman-teman dari perhotelan, entah Bu Linda atau nanti ada GM atau siapa, ini nanti makanya saya minta yang link Google Spreadsheet untuk mengisi siapa nama-nama pejabat yang akan bertanda tangan yang mewakili masing-masing perwakilan perhotelan. Oke, dalam hal ini bertindak atas nama hotel bla 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 berdasarkan surat kuasa. Kalau misalnya dikuasakan, kalau misalnya langsung ya nanti tinggal dibuang dasar surat kuasanya yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Untuk selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama disebut sebagai para pihak. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak sepakat melaksanakan perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Lanjut, pasal 1. Ini yang saya bilang tadi, ruang lingkup kerjasama, bahwa para pihak bersepakat melakukan kerjasama dalam hal program pengembangan pelatihan pusat pelatihan kerja daerah di bidang tata geraha dengan ketentuan sebagai berikut. Para pihak sepakat untuk, seperti yang saya sampaikan di awal, menyusun program pelatihan berstandar industri, menyusun kurikulum berstandar industri, menyusun modul berstandar industri, berkontribusi dalam pengembangan sarana dan prasarana pelatihan. Ini maksudnya gini Pak Bu, yang di poin D. Kita mau sarana prasarana di bidang tata geraha atau perhotelan itu benar-benar real, nyata, sesuai dengan dunia nyata di lapangan. Sehingga pada saat siswa saya OJT atau saat siswa saya atau alumni saya bekerja di industri perhotelan, dia benar-benar real menguasai kondisi di lapangan. Karena sarana prasarana yang ada di selatan, di PPG Selatan itu benar-benar sudah sesuai standar industri. Yang jujur saat ini mungkin belum sepenuhnya mengarah ke sana. Nah, sehingga masukan dari forum ini menjadi dasar buat saya mengusulkan anggaran ke Pemprov DKI untuk pengembangan sarana prasarana yang dimiliki oleh PBG Jakarta Selatan untuk kedepannya. Gitu. Itu Pak Rudi kemarin, Pak Rudi, Pak Prabu, Mbak Norma itu dengar langsung kemarin Pak Kadis ngomong apa itu. Jadi Pak Kadis sudah perintah ke saya. Di PPG Jakarta Selatan ada 2 gedung, yang dulu kita rapat tuh di Warung Buncit, 1 gedung lagi di Jalan Haji Samali. Nah, untuk pilot project-nya saya diminta membangun gedung yang di Jalan Haji Samali agar memenuhi standar industri perhotelan gitu. Nanti ada Pak, kalau ada teman-teman yang yang arsitek, background latar belakang arsitek, saya mau masukkan ini untuk membuat desain gedung Samali menjadi hotel yang baik gitu. Oke, kira-kira begitu. Lanjut poin E, berkontribusi dalam pelaksanaan seleksi calon peserta pelatihan. Itu tadi yang saya sampaikan, sehingga harapan saya pada saat proses seleksi teman-teman industri perhotelan udah terlibat ini buat merekrut kira-kira performan, gaya, attitude dari si calon siswa itu udah kita seleksi dari awal. Lanjut di F, berkontribusi dalam kegiatan pelatihan sebagai narasumber profesional. Di poin G, melaksanakan on-job training peserta pelatihan di lokasi kerja atau perhotelan. F, di H-nya melaksanakan penempatan alumni pelatihan. J-nya melaksanakan monitoring pelaksanaan on-job training atau penempatan kerja. Nah, di sini sifatnya masih umum Bapak Ibu sekalian. Karena yang ber-MOU adalah pimpinan dengan kepala dinas. Nah, nanti pada saat eksekusinya, misalnya kemarin di Bu Yasmin kan mau nerima OJT dari alumni kita. Nah, misalnya ada bicara hak dan kewajiban, nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut secara teknis. Tapi di sini kita bicaranya di MU ini sifatnya umum aja gitu.
Oke, lanjut di pasal 2, kewajiban masing-masing pihak. Bahwa pihak pertama dan kedua bersedia untuk menjalankan kewajiban sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup kerjasama pada pasal 1. Gitu. Nah, walaupun bahasanya begini, sifatnya itu Pak, santai ya, nggak harus kaku gitu Pak. Misalnya gini kayak kebutuhan OJT gitu Pak. Kebutuhan OJT kan nggak tiap hari butuh terus gitu kan. Kalau emang lagi nggak butuh ya jangan dipaksain terima juga. Kita juga paham gitu kan. Jadi enjoy aja gitu. Oke, lanjut di pasal 3, masa berlaku perjanjian kerjasama. Nah, perjanjian kerjasama ini berlaku kita buat 1 tahun untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang kecuali ada pemberitahuan pengakhiran dari satu pihak kepada pihak lainnya. Lalu di ayat 2-nya, setelah habis masa berlaku perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak. Lanjut di pasal 4, hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan. Para pihak sepakat untuk menggunakan hukum Indonesia dalam mengatur, menginterpretasikan, dan menerapkan segala hak dan kewajiban para pihak yang timbul dari atau berkaitan dengan adanya perjanjian tanpa mempermasalahkan adanya ketidaksesuaian dalam prinsip-prinsip hukum. Ya, ayat 2-nya, Mbak. Apabila timbul perselisihan antara para pihak berkenaan dengan perjanjian ini, maka para pihak berusaha menyelesaikan dengan prinsip itikat baik secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 hari kalender. Jadi intinya kita selesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Gitu. Pasal 5, pengakhiran perjanjian. Perjanjian akan terus berlaku sepenuhnya dan berlaku tanpa batas waktu sampai salah satu dari peristiwa berikut terjadi. A. Tanggal ketika para pihak secara tertulis sepakat untuk mengakhiri perjanjian. B. Tanggal di mana perjanjian ini berakhir sesuai dengan pasal 3 dari perjanjian ini. C. Terjadinya keadaan kahar, force majeure yang menyebabkan para pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya. Gitu. Lanjut di ayat 2-nya, untuk tujuan pengakhiran para pihak dengan ini setuju untuk mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sehingga persetujuan dari Pengadilan Indonesia tidak diperlukan untuk mengakhiri perjanjian ini. Jadi kita udah nggak main undang-undang, pokoknya kita musyawarah mufakat intinya. Pasal 6 lain-lain, ayat 1, suatu ketentuan dari atau hak yang terbentuk berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dikesampingkan kecuali adanya perubahan secara tertulis dari para pihak. 2, kecuali dinyatakan lain dalam perjanjian ini merupakan persetujuan dan kesepakatan akhir yang dicapai oleh para pihak sehubungan dengan hal-hal yang dimuat dalam perjanjian ini dan lampirannya. Dengan demikian perjanjian ini menggantikan semua persetujuan, kesepakatan, komitmen yang pernah dibuat oleh para pihak sebelum ditandatanganinya perjanjian ini, baik yang dibuat secara lisan maupun secara tertulis, baik yang dibuat secara langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan hal-hal yang dimuat dalam perjanjian ini. Ini masih pakai bahasa hukum yang agak kusut bahasanya nih. Ketiganya, setiap penambahan atau perubahan dari perjanjian ini tidak mengikat para pihak apabila tidak dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak. Lanjut. Pasal 7, penutup, demikian perjanjian ini dibuat dalam keadaan sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dengan penuh tanggung jawab dan dibuat di atas materai Rp10.000 dalam rangkap 2 yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Tanda tangan pihak pertama kepala dinas, pihak kedua dari pihak perusahaan yang menandatangani. Nah, kira-kira itu aja Pak. Ini untuk MOU yang perhotelan sama itemnya, isinya sama, ini semua tinggal ganti siapa orang yang bertanda tangannya, itu aja. Ada masukan Bapak Ibu sekalian? Monggo, silakan. Sedikit Pak Budi. Iya, silakan Pak Rudi. Kalau kita mengacu kepada yang poin yang ke-5 kalau nggak salah, tapi yang berakhir berlakunya perjanjian. Iya. Berlakunya perjanjian, kalau di situ kan pengakhiran perjanjian ini perjanjian akan terus berlaku sebenarnya dalam jangka waktu atau tanpa batas waktu sampai salah satu dari peristiwa berikut terjadi. Iya. Apakah tidak sebaiknya misalnya perjanjian ini berlaku dari tanggal sini berlaku untuk 3 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan? Monggo silahkan rekan-rekan kalau ada tanggapan. Oh gitu. Iya. Soalnya di pasal 3 itu disebut perjanjian berlakunya 1 tahun. 1 tahun. Ya.
Jadi di poin pasal 5 tadi maksudnya dalam jangka waktu 1 tahun, misalnya di tengah perjalanan ada kejadian force majeure gitu kan, sehingga ini nggak bisa dilaksanakan, ini bisa berakhir. Atau salah satu pihak misalnya mengajukan untuk tidak melanjutkan, itu bisa berakhir. Oke. Itu aja. Mungkin ini masalah kalimat aja sih kayaknya ya. Janjian ini akan berlaku sesuai dengan pasal 3 poin sekian, ya kan? Itu aja akan berlaku sepenuhnya sesuai dengan pasal 3 poin 1 ya tadi kalau nggak salah. Dan dapat berakhir itu. Itu aja kan sebenarnya masalah kalimat aja Pak Rudi ya. Kalimat aja. Ya. Tapi yang poin 3 tadi saya agak ini ya. Kalau perjanjian itu cuma berlaku 1 tahun, kelihatan 1 tahun kemudian MOU lagi. Oh gitu. Pegel Mau ya, ditambah. Iya. Ayo, monggo mau ditambah. Kenapa kemarin saya mengusulkan tema 1 tahun seperti MOU sebelumnya. Ya. Jadi karena kita ngelihatnya ini Pak, tahun anggaran Pak. Jadi proses pelatihan yang kita lakukan kan dasarnya kan kita mengacu pada tahun anggaran, maka kita bikin 1 tahun. Ada usul Pak Rudi, Pak Vence, Bu Linda atau teman-teman yang lain mau dibikin 2, 3, maksudnya biar sekali taken jangka panjang gitu maksudnya. Maksudnya gitu Pak. Kalau saya sih lebih cenderung berlaku untuk 3 tahun, walaupun itu nanti dalam 3 tahun anggaran kan nggak masalah juga. Oke, siap. Pak Vence udah ngangguk-ngangguk. 3 tahun Pak Pen? Bu Linda? Biar nggak bolak-balik juga. Iya, nggak bolak-balik. Bu Sekretaris? Diam aja, Bu. Iya. Mana Bu Sekretaris? Izin Pak Budi. Mbak Norma? Iya, Pak. Mbak Eci, gimana Mbak Eci 3 tahun? Oke ya, nggak masalah ya? Nggak masalah, karena di perusahaan lain juga ada yang 3 sampai. Jadi boleh aja kalau mau Jangka panjang. Oke. Gimana, deal 3 tahun? Deal. Oke, saya putusin ya. Bahwa di pasal 3 masa berlaku perjanjian kerjasama, ayat 1 perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang kecuali ada pemberitahuan pengakhiran dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Oke, deal. Wes, kayak sidang nih pakai ketok meja. Lanjut, ada lagi? Ya paling nanti revisi yang itu aja kan berlaku sesuai yang itu kan tadi. Ayat 1. Ini berlaku sesuai pasal 3 ayat 1, Mbak. Ayat 1. Nah, gitu ya Pak Rudi ya maksudnya ya? Ya, betul. Oke, sip. Ini kayaknya ahli hukum juga Pak Rudi nih. Aku sering dihukum sering dihukum saya. Sering dihukum. Jadi ahli hukum. Dihukumnya bukannya disetrap di depan, berdiri di depan. Tadi sebenarnya saya di WA sama Bu Linda tadi. Iya. Gue lagi. Berarti ahli hukumnya Bu Linda ya? Oh, Bu Linda nggak WA saya, Bu Linda. Oke, clear ya. Jadi kembali lagi ini adalah draft MOU yang akan kita usulkan. Menurut saya sifatnya umum banget, jadi kalau ditantang oleh para pimpinan kita, menurut saya nggak masalah. Nah nanti kalau memang kita mau bicara lebih detail teknisnya, itu bisa kita turunkan dari dasar MOU antara kepala dinas dengan para pimpinan. Nanti teknisnya kita bikin, kalau perlu bikin MOU lagi antara saya selaku kepala PPK Jakarta Selatan dengan teman-teman di jajaran perusahaan-perusahaan yang lain, gitu. Tapi menurut saya dengan adanya itu cukup lah kita lakukan ini semua gitu. Oke, itu udah. Nah, kembali lagi Bapak Ibu sekalian terkait dengan agenda di tanggal 9 Agustus 2023 gitu. Jadi ada 3 agenda yang akan saya usung. Pertama adalah kembali lagi tadi pelantikan pengurus Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah Jakarta Selatan. Agenda kedua penandatangan MOU antara kepala dinas dengan orang-orang yang pimpinan-pimpinan kita atau perwakilan dari Bapak Ibu yang akan menandatangani MOU.
Sekali lagi saya mohon bantuannya, Google Spreadsheet-nya segera diisi. Lalu yang ketiga, kita akan melakukan grand launching tentang Vania asisten virtual gitu. Jadi Pak Ridki selaku Kasatpol Pelatihan dan UJK, beliau itu stafnya cuma 1 orang. Nah, sedangkan tiap hari, pagi siang sore 1 minggu itu ratusan bahkan ribuan masyarakat Jakarta itu nge-WA, Pak, saya mau ikut pelatihan, bagaimana caranya? Pak, itu pelatihannya apa aja, Pak, mulanya kapan? Itu pertanyaan berulang, itu nanya ngejapri nge-WA ke Bang Riki semua gitu. Bayang itu, saya kalau lihat Bang Riki tangannya jempol, telunjuk, kelingking itu suka ketukar-tukar, saking kusutnya jawab balasan WA gitu. Nah, sehingga nggak tahu, padahal jawabnya dia klik gitu 1 kali ya. Iya. Nah, itu dia. Jadi Bang Ki membuat asisten virtual dinamain Vania asisten virtual. Jadi dia yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat melalui form ini. Bang Ki bantu dijelaskan tentang program kita sekilas. Silakan Bang Rifki. Mohon izin Pak Budi, Pak Rudi. Jadi sesuai dengan informasi yang disampaikan sama Pak Budi, bahwa memang ini animo masyarakat terhadap pelatihan di PPKD Jakarta Selatan ini luar biasa banyak, Pak. Dan karena keterbatasan staf, sumber daya manusia, dan keterbatasan waktu kita juga, karena kita juga sama-sama punya keluarga, dan kadang-kadang masyarakat kita juga maunya informasinya cepat ya Pak. Jam 12 malam, jam 1 malam, mereka tuh WA, kadang-kadang juga nggak ingat waktu gitu, dan butuh informasi yang cepat. Makanya kita punya database pertanyaan-pertanyaan apa sih yang sering ditanyakan sama masyarakat. Kita punya 39, nanti akan terus bertambah Pak, 39 pertanyaan yang sering ditanyakan sama masyarakat. Nah, ini kami rangkum, kami susun dengan jawaban yang enak, yang nyaman, yang pas lah intinya, dan kami buatkan virtual assistant. Jadi kita buatkan semacam bot, kita pilihkan menu-menu pertanyaan, kira-kira apa yang masyarakat ingin tanyakan, dan kami sudah siapkan jawabannya. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah selesai soft launchingnya, kita sudah tes, kita try and error, dan alhamdulillah mulai minggu ini sepertinya Vania sudah bisa full beroperasi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan mudah-mudahan bisa melayani masyarakat Jakarta yang terkait dengan pelatihan kerja di PPKD Jakarta Selatan. Itu Pak paling Pak. Iya. Oke, terima kasih Bang Ki. Nanti di-share juga linknya Bang Ki ke grup FKLPID biar Bapak Ibu ya tentang asisten virtual. Nah, jadi kenapa namanya Vania? Kemarin kita mikir tuh apa namanya ya yang supaya familiar bisa diterima oleh masyarakat banyak gitu. Ada beberapa pilihan, kita coba buka-buka kamus. Oh, kalau namanya Rudi artinya ini, Budi artinya ini, Linda artinya ini. Linda gitu. Harusnya. Iya. Akhirnya kita sepakat untuk membuat nama Vania, ternyata artinya itu sangat-sangat baik, sangat bagus menurut kami. Artinya adalah anugerah Tuhan yang terindah. Gitu. Jadi gimana cara kita bisa melayani masyarakat 24 jam full, 1 minggu 7 hari, nggak kenal libur, sehingga ini menjadi anugerah Tuhan yang terindah buat masyarakat Jakarta. Gitu. Amin. Amin. Apalagi udah ada Pak Rudi, Bu Linda, Pak Pence, ada Mbak Norma, ada Pak Yogi. Sebut nama diri sendiri juga deh. Oh. Nggak boleh kau nyebut orang sendiri itu. Oh gitu ya. Ya udah gue nyebut deh. Ada Pak Prabu gitu kan. Jadi jujur saya sangat bangga. Aduh, saya terharu banget nih. Terima kasih banyak buat semua saudara-saudara baru saya di forum komunikasi ini. Forum ini merupakan forum merupakan forum yang mulia, yang tugas kita nggak semata-mata nggak semata-mata bekerja mencari rezeki, tapi kita bisa meluangkan waktu kita di tengah-tengah kesibukan kita untuk membantu masyarakat banyak gitu. Nah, saya pernah bilang sama teman-teman di jajaran PPKD gitu kan, kita latih orang-orang masyarakat Jakarta di sini, anggap mereka sebagai keluarga kita gitu. Ketika mereka sudah dilatih kompetensi itu sampai diterima kerja,
dia udah alumni, suatu saat ketemu, Pak Budi, saya alumni PGJ Jakarta Selatan. Wah, saya sekarang sudah bekerja di PTX sebagai gini. Itu tuh di hati, aduh, Bu Linda pernah nyobain masuk surga belum, Bu? Belum. Saya baru sampai perapatan tuh, Bu. Ngelihat orang ngucapin terima kasih dengan tulus ikhlas bahwa dia bisa dibantu masuk kerja. Wah, itu Luar ada biasa ya Pak ya. kebanggaan yang sangat nggak bisa diutarakan dengan kata-kata gitu. Nah, sehingga kemajuan PPKD ini dengan dibantu oleh forum ini semoga menjadi menjadi bagian ladang ibadah kita semua untuk menyiapkan bekal untuk di masa depan nanti. Amin ya Pak, amin. Amin. Oke, untuk agendanya saya rasa itu nanti kita akan lakukan Zoom lagi, atau kalau perlu kita ada minimal ada 1 kali tatap muka untuk persiapan di hari H di tanggal 9 gitu. Nanti info lebih lanjut kita berdiskusi, berkoordinasi via WA Group. Baik. Nah, di WA Group ini saya mohon izin Bapak Ibu sekalian, ini kan dari kita, oleh kita, untuk kita. Jangan kaku ya, jadi mau ngomong gitu nggak berani gitu, mau bercanda nggak enak. Pokoknya grup ini kita bikin se-enjoy mungkin, ini adalah rumah kita bersama gitu. Sehingga kayak tadi saya mau pamer jengkol gitu kan, pamer nggak, ada. Ternyata sambutannya luar biasa ya Pak. Begitu pamer jengkol malah sambutannya luar biasa ya. Sambutan apa jengkolnya? Ya, jadi kalau misalnya kita bikin grup WA itu nggak enak ada GM, nggak enak ada direktur HRD gitu kan ngomong jadi kaku itu gitu. Jadi kita sama-sama memposisikan diri kita adalah keluarga besar gitu. Jadi yuk kita saling menghormati satu sama lain, tapi di forum itu ya kita nggak terlalu harus kaku. Ada waktunya kita bercanda, ada waktunya Pak kita. Budi nggak tahu aja. Nah, itu belum keluar, Pak. Belum keluar, kalau kita sudah ngomong beda di birokrat, Pak. Iya. Habis soalnya kalau saya ngomong terima kasih Pak Budi, wah kasih tanda begini, kayaknya ini banget gitu kan. Itu yang jelas kita harus punya agenda paling enggak 2 bulan sekali ketemunya nggak usah formal lah, kita ke kafenya Pak Kepala Dinas ya. Nanti kan sambil ngobrol 10 orang, 5 orang, 6 orang, nggak perlu semuanya ini, kadang ganti-ganti ya nggak masalah. Yang penting Pak Rudi ikut datang terus gitu kan. Yang penting yang lain ganti-ganti nggak apa-apa, yang penting Pak Rudi datang terus. Di saya kan di situ ada Gramelia kan ada 2, justru tujuannya ada 2 itu sampai bisa ganti-ganti gitu loh Bu. Pamer sedikit nih, tadi saya makan di warung IB di Jakarta Barat. Itu kalau kita googling makanan masakan Betawi itu terkenal warung IB. Menunya selendang mayang, pecah ikan nila. Gitu. Terus itu kalau yang di kantor, bikin diskusi semakin hidup dan akhirnya yang dihasilkan nyata, Pak. Tapi kalau di ruang rapat, paling formalitas doang kan akhirnya. Iya betul. Itu kata Bu Linda gitu sih selalu. Iya, Linda lagi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kan itu bukan ngomongin orang, bukan gibah. Orangnya denger ya Pak RT. Iya, bukan ngomongin orang kok. Enggak, bukan. Kalau ngomong Pak Vence ada di Bali jauh. Pak Rudi, sebenarnya Pak Vence juga udah nungguin loh Pak. Di Bali kalau teman-teman ada waktu mau ke Bali ditunggu Pak. Oh tenang aja, nanti dapat hibah dari Disnaker, kita ke sana kita nanti. Siap. Saya itu percaya Pak Budi dan teman-teman sekalian, saya tuh percaya kadang itu sesuatu yang simpel, tapi biasanya di meja makan itu tuh lebih mempererat kita. Hal yang simpel ya, dengan kita makan aja, minum, hal-hal yang mungkin kaku-kaku di dalam ruang rapat, kalau sudah kita, walaupun nggak semua tadi dia bilangnya ya udah makan bareng, itu sudah mempererat. Cair langsung ya Pak ya. Cair semua ya. Siap, setuju banget Pak, setuju banget. Ya nanti kedepannya acara-acara semacam itu bisa kita lakukan, yang tempatnya nggak harus di tempat-tempat yang mewah, artinya kita butuh suasana-suasana kebersamaan yang lain. Jadi walaupun kita nongkrong di ibaratnya di warung kopi gitu kan, sepanjang ngopinya di sebelahnya ada Bu Linda gitu kan, pasti enak. Linda lagi. Nggak apa-apa. Kalau saya ini Pak, kalau masalah harga itu saya nggak masalah Pak. Yang penting jangan bayar sendiri ya Pak. Yang penting jangan bayar sendiri. Yang penting jangan bayar sendiri.
Iya. Nah, terus izin juga Pak Rudi, teman-teman Bapak Ibu sekalian, terkait tentang forum. Kan kita pernah diskusi tentang kita kenapa nyiapin bendahara sedangkan kita belum ngelola anggaran gitu kan. Nah, nanti kita bisa duduk bareng bagaimana caranya agar forum mendapatkan kita anggaran gitu. Iya, bisa mendapatkan anggaran. Pak Rudi di FKIPI pusat sedang berjuang ke kementerian tuh bagaimana caranya agar FKIPID itu punya dana operasional gitu. Tapi di luar itu kita juga punya trik-trik yang mungkin nanti akan kita terapkan untuk operasional forum kita gitu. Termasuk basecamp-nya Pak Rudi ya. Ya. Basecamp FKIPI. Jadi kalau kita mau ketemuan itu ketemunya di mana, poskonya di mana, nanti kita pikirin bareng-bareng ke depannya gitu. Siap. Oke, ada lagi masukan Bapak Ibu sekalian? Enggak ada, Pak. Mungkin satu lagi, saya butuh informasi nanti untuk pada saat proses pelantikan, jika Bapak Ibu ada yang ingin menghadirkan pimpinan tertentu, gitu, saya tolong diinformasikan biar kita buatkan undangan khusus juga, gitu. Jadi tadi undangan ada undangan untuk yang rekan-rekan yang mau dilantik, terus undangan kepada para pimpinan atau orang-orang yang akan ber-MOU dengan kepala dinas. Lalu misalnya nih Bu Atika nih, kan Bu Atika mau dilantik nih, terus mau menghadirkan pimpinan di area dutanya, mau dihadirkan, ikut menyaksikan, nggak masalah Bu. Nanti info ke saya, info ke Mbak Eci, kita buatkan undangan-undangan untuk para pimpinan. Jadi aktivitas kita gerak juga kalau disupport oleh pimpinan kan ruang gerak kita enak, lebih fleksibel gitu. Pak Budi, usul Pak Budi. Iya, gimana Pak Budi? Kalau bisa diundang dalam pertemuan itu dari BNSP, bagus Pak, biar didekatin orang-orang itu nanti. Karena hotel-hotel terutama dia punya kepentingan dengan BNSP terkait dengan pelatihan dengan sertifikasi, baik itu sertifikasi yang sifatnya core hotel atau sertifikasi MSDM. Oke. Jadi kalau bisa kita serang bareng-bareng kan paling enggak ini ada jalan gitu Pak. Iya, siap. Izin Bapak Ibu sekalian, ide-idenya, usulan-usulannya masukin di itu ya, share di grup WA ya, biar kita inventarisir masukan-masukan tambahnya. Pak Yogi Abuba. Itu Pak Vence udah ngetik banyak itu. Udah ngetik banyak itu. Udah ngetik banyak, tinggal masukin. Pak Wakil aman, Pak Wakil. Ya Pak Pen ya, Pak Wakil ya. Ini nanti tanggal 9 Pak Pen hadir dari Bali. Atau... Nanti langsung saya kasih tiket pesawat Pak. Tuh, saya izin dulu Bapak Ibu, nanti mudah-mudahan nanti atasan saya coba saya minta untuk ke sana kali ya. Oh iya. Untuk menghadiri, untuk menandatangani mungkin. Oke, sip, cakep. Terima kasih Pak Pen supportnya. Bu calon sekretaris, kayaknya nyatet mulu dia tadi. Iya kan? Sampai bingung yang mau dicatat apaan, banyak banget yang diomongin. Makanya Mbak Norma udah diem aja dari tadi. Kalau dari saya nggak ada Pak. Bu calon sekretaris gimana? Nggak ada Pak dari saya. Oke. Saya bingung dari tadi pada ngomongin apa sih. Pokoknya asal udah dimulai dari saya nggak ada, ikut semua. Karena sekarang udah 15.47 Pak. Iya. Oh iya. Oke, sip. Di Bali udah lebih kurang dari 1 jam Pak, tambah 1 jam lagi kalau di Bali. Ya, iya. Di Bali iya, udah jam. Di Bali udah jam 5 kurang seperempat. Sama usul Pak Budi, nanti kalau kita ada Zoom, ada gini, kita agendanya kita perpadat apa yang kita mau sampaikan. Paling enggak kita efektif 1 jam ini, 1 jam kita berzoom apa yang kita sampaikan selalu agenda gitu. Jadi supaya rekan-rekan juga nggak merasa ini, nggak merasa banyak ini. Gitu sih, Pak. Siap, Pak Rudi. Hai, Mbak Ana. Ya, untuk nanti tuh Bu Ana datang.
Anda tepat. Maaf Pak Budi, Pak Rudi, Mbak Linda. Iya. Nggak apa-apa Bu Ana. Sebenarnya Zoom mau ditutup, cuma nunggu Bu Ana. Karena Bu Ana udah datang, jadi Zoom mau kita akhiri. Langsung kita tutup ya. Ditutup aja ya. Oleh saya boleh nggak? Saya tadi sempat melihat ya Pak Budi, nama saya kok dipasang di bendahara ya. Aduh, ini luar biasa sekali. Saya sampai deg-degan, sampai japri Pak Prabu, bener ini saya jadi bendahara. Duitnya banyak, tenang Bu, banyak banget Bu. Justru ngeri Pak, ini pegang duit orang Pak, kalau duit sendiri nggak apa-apa. Jangan khawatir Bu, kita nggak punya duit Bu. Duitnya, Duitnya buat makan-makan aja ya Pak Budi ya. Iya. nah iya, pokoknya buat happy-happyan, buat keluarga besar FALPI aja nantinya. Kan nih dari kita untuk kita demokrasi gitu. Ya. Insya Allah saya mau bantu Pak. Tolong dibimbing aja. Siap, terima kasih Bu Ana. Ya, Pak Yogi tuh mau ngomong kayaknya Pak Yogi nggak jadi-jadi. Iya Pak Budi, sorry, saya tadi lihat MOU kita rupanya itu sama GNI Pak, bertiga MOU-nya. Berarti MOU yang berbeda ya Pak ya? Oh, waktu masih gabung sama GNI ya? Sama GNI, betul. Oh. Oke, nanti disesuaikan nanti Pak. Pak Yogi nanti koordinasi lebih lanjut sama saya sama Mbak Eci ya buat nyiapin MOU yang dengan Abubaknya ya. Kita revisi sedikit GNI-nya, kita delete, kita hilangkan dia, kita take out. Oke, sip. Makasih Pak Yogi. Terus Pak Rudi izin, ini karena kita Zoom pertama setelah sekian tahun kita tidak bertemu, sehingga jujur saya kangen banget nih sama teman-teman, jadi ngomongnya pengen agak berlama-lama. Nah, jadi kedepannya karena kita udah mulai fokus, udah jelas, insya Allah nanti kedepannya kita akan lebih padat. Siap. Merayap. Gitu. Oke, saya rasa cukup ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih punya aktivitas yang lain. Bu Ana, mohon maaf, mohon izin. Jadi kita udahan dulu. Nanti Mbak Ici bantu pointersnya, note to land-nya dibuat lalu di-share di grup di grup WA biar teman-teman yang hari ini sibuk bisa monitor apa yang kita bahas pada hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua, meluangkan waktu. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Dan sekali lagi kita niatkan kegiatan kita itu dengan niat ibadah. Insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Amin. Oke, selanjutnya lebih kurangnya saya mengaturkan mohon maaf. Snacknya silakan dinikmati di meja masing-masing. Kopinya juga. Kopinya juga silakan dinikmati. Sampai ketemu ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat Selamat semua. sore. Amin. Selamat sore.